generasi pemilih, pemirsa yang ada di rumah, bersama kami KPU Kota Batu. Pada hari ini kita dari Divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM akan bersama-sama adik kita yang ada di sini telah hadir, yang namanya Vika ya? Vika, Bu. Oh, saya Vika susah banget menyebutnya. Baik Vika, pada hari ini ya kita rileks ya, kita santai, kita sedikit berbicara ringan pada sore hari ini di tengah hujan yang sedang membasahi Kota Batu khususnya. Kita hari ini akan membahas, berbincang ringan terkait bagaimana peran demokrasi, peran generasi milenial di dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Batu. Nah, pada hari ini kita telah kedatangan mahasiswa dari salah satu universitas, jurusannya juga sudah pas, jurusan fisik, yang pada hari ini sudah bertepatan hadir, dan juga kalau latar belakangnya tidak perlu dikhawatirkan lagi karena memang sudah adik kita ini, Vika ini, sudah pernah bergabung di KPU Kota Batu pada pemilu 2019 lalu di relasi relawan demokrasi. Hai Vika. Halo. Ya, sapa-sapa dulu. Oke. Sahabat-sahabat pemilih di rumah. Sahabat demokrasi milenial. Oh, milenial ya. Oke. Sahabat demokrasi milenial. Coba Vika perkenalkan diri dulu, bagaimana sih Vika sampai di sini, kemudian latar belakangnya seperti apa sih? Pada saat ini apa aktivitas sehari-harinya? Oke, mungkin perkenalkan, nama saya Vika Maulidinia. Saya aktif sebagai mahasiswa di jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Mungkin sehari-hari di perkuliahan lagi skripsi. Oh, masih tingkat akhir. Ya. Oke Vika. Sekarang pada kesempatan kali ini, teman-teman, di podcast kita di Gema Panderman, yaitu Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi, Transparan dan Mandiri. Kita hari ini akan membahas, berdiskusi ringan terkait bagaimana peran mahasiswa generasi milenial di dalam demokrasi kita. Nah, khususnya pada hari ini saya tertarik karena Vika pada saat ini memang lagi menyusul skripsi, kemudian ingin meneliti terkait bagaimana yang ada penyelenggaraan pemilu yang ada di Kota Batu. Nah, ini menarik bahwa narasumber kita hari ini mahasiswa yang juga sudah peduli akan demokrasi kita dan juga peduli terhadap kualitas demokrasi kita, bagaimana memperbaiki sistem demokrasi kita agar lebih baik ke depannya. Nah, Vika, kita berbicara santai ya Vika. Okay. Kalau melihat dari generasi-generasi kita saat ini, Vika sebagai generasi milenial, bagaimana sih memandang demokrasi kita yang saat ini? Kalau melihat kemarin dari teman-teman relasi bergerak pada pemilu lalu, kan pasti sudah banyak belajar ya. Belajar bagaimana sih kita di masyarakat kita ini memahami arti sebuah demokrasi, perannya gitu ya Vika ya. Bagaimana sih Vika? Oke, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata demokrasi. Iya. Yang mana sistem penyelenggaraan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Apalagi kita sebagai generasi milenial, sebagai agents untuk mengutarakan aspirasi kita pada saat sebelum pemilihan umum maupun setelah pemilihan umum. Mungkin kita sebagai kaum milenial harus lebih peka terhadap isu-isu yang beredar pada saat pemilihan umum khususnya. Terus kita harus bisa lebih mengulik-ulik terkait dengan berita-berita, apakah berita itu kita harus bisa memilah-milah terkait dengan apakah berita itu hoax atau tidak. Dan juga kita sebagai kaum milenial harus peka terhadap lingkungan kita terkait dengan permasalahan yang ada di demokrasi pemilihan ini, demokrasi pemilu ini, apakah ada money politik ataukah ada pelanggaran-pelanggaran yang lain seperti itu. Nah, jadi kita sudah bisa nangkap nih pemirsa, generasi pemilih yang ada di rumah. Kalau si Vika menganggap bahwa peran milenial pada saat ini tidak hanya
sebatas kita memilih, tidak seperti itu, tapi bagaimana kita bisa melihat di dalam lingkungan kita, kontribusi kita, keterlibatan kita dalam lingkungan sehari-hari ketika ada momen-momen pemilu ataupun pada saat keseharian kita. Pendidikan politik sangat penting, pendidikan demokrasi pemiluan sangat penting bagi masyarakat, khususnya demokrasi yang ada di Kota Batu. Bagaimana masyarakat kita hari ini kita melihat bahwa banyak sekali momen-momen yang bisa kita pelajari, yang kita tangkap dari masyarakat. Sekarang kita sudah momentum di mana masyarakat sudah jauh lebih melek IT ya, melek teknologi internet sudah di mana-mana. Artinya akses masyarakat dalam memahami, mempelajari suatu demokrasi itu sudah sangat transparan ya, sudah sangat terbuka karena bisa dipelajari di mana saja, mendengar di mana saja, dan bisa melihat di mana saja. Nah, ini lebih terbuka lagi ketika yang tadi disebutkan oleh Vika bahwa generasi milenial itu juga sebagai bisa berkontribusi pada saat bagaimana menjadi agent atau agen pembaharu, melihat bagaimana suatu proses demokrasi ini, kualitas demokrasi ini harus tetap dijaga. Bahwa kalau kita melihat di pemilu-pemilu yang lalu banyak isu-isu bohong atau hoax yang beredar. Nah, ini peran dari generasi milenial yang kunci, pemegang memang yang sangat ramai yang memegang media sosial. Ya, kalau kita melihat generasi milenial pasti yang pemegang media sosial yang terbanyak. Nah, ini menjadi harus lebih mendapatkan edukasi yang lebih terhadap perannya memegang kontrol dalam penyebaran isu bohong ini ya, hoax ini. Nah, ini bahwa kita tahu bahwa generasi kita ini harus generasi yang berkualitas, generasi bagaimana penerus kita ke depan, orang-orang tidak hanya sebagai agent yang menjadi pembaharu generasi kita, tapi juga calon-calon pemimpin. Artinya calon pemimpin ini harus diasah sejak dini gitu ya. Nah, Vika, kalau kita melihat sekarang ini banyak sekali kemarin kita lihat ada pemilihan yang kepala daerah ya, serentak. Kalau kita serentak artinya memang se-Indonesia tengah menjalani pemilihan pilkada serentak di 2020. Nah, kalau misalnya melihat dari proses, karena di Malang Raya khususnya Kabupaten Malang itu tetangga kita ya, kita di Kota Batu ini, karena memang Kota Batu bisa dikelilingi beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Artinya kita sebagai warga Kota Batu ini kan juga bisa melihat lah, memperhatikan, mempelajari proses-prosesnya. Bagaimana sih kalau misalnya Vika memandang proses-proses yang sedang hangat tengah hari ini? Oke. Mungkin kalau di Pilkada 2020 Kota Malang kan dimana kita sekarang di masa pandemi COVID-19 ya, mungkin sebagai penyelenggara, pelaksana ini mungkin sangat sulit karena mereka mulai dari pelaksanaan, terus kampanye, terus kita sosialisasi itu sangat sulit karena kita hanya dibatasi maksimal 50 orang saja. Itu yang membuat sulit. Dan itu yang bisa menurunkan partisipasi pemilih di pilkada ini, karena di pilkada tahun ini mungkin partisipasi pemilih dari pemilu ini mungkin rendah, partisipasinya rendah. Mungkin ya? Iya. Mungkin rendah karena apa? Karena kita terbatasi oleh ya maksimal 50 orang. Mulai dari pelaksanaan itu tadi kita hanya dibatasi, terus masuk ke TPS kita hanya dibatasi, seperti itu. Nah, baik generasi pemilih, bahwa kita tadi membincang nih, kita bergeser sedikit ke mengenali bagaimana pilkada di 2020 ini. Ke depan Kota Batu mungkin juga akan melaksanakan pemilihan yang sama, pemilihan serentak yang sama. Kita semoga saja persiapan kita sebagai penyelenggara pemilu ini sudah mulai sejak awal ya, agar membenahi yang bagaimana menyesuaikan dengan kondisi-kondisi, karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan berakhir gitu ya. Bisa setahun, 2 tahun, kita juga tidak tahu kapan akan berakhirnya. Bisa saja kita mengalami hal yang sama pada kondisi saat ini. Kota Batu harus lebih siap karena sudah belajar dari teman-teman yang pilkada sekarang ya, Vika ya. Nah, sekarang ini kita ingin melihat deh Vika, bagaimana
generasi milenial, si Vika sebagai ini mewakili teman-teman ini pemilih generasi milenial, bagaimana sih memandang bahwa kita sudah melihat nih bahwa proses-proses pelaksanaan demokrasi pilkada di masa pandemi ini kan sangat sulit. Tadi si Vika menyatakan bahwa mungkin partisipasi masyarakatnya akan menurun. Akan menurun, tapi kita belum tahu karena memang di beberapa kabupaten kota saat ini sedang melaksanakan pleno terbuka. Semoga saja, kita berharapnya masih pandemi yang sudah sangat begitu ketatnya protokolnya akan tetap menaikkan partisipasi masyarakatnya, persentase partisipasi masyarakat sesuai dengan target KPU RI yaitu 77,5%. Nah, kita menginginkan bahwa khususnya di Jatim mungkin insya Allah mudah-mudahan akan beberapa kabupaten kota akan melewati dari target tersebut. Nah, kita di Kota Batu ini ingin belajar ya bagaimana mempersiapkan dengan mempelajari dan mengidentifikasi beberapa permasalahan. Tadi khususnya di partisipasi masyarakat. Nah, dari bayangan Vika sendiri, ada nggak sih mungkin ini nih yang harus dilakukan ketika di masa pandemi, melaksanakan pilkada di masa pandemi, generasi milenial ini akan melaksanakan apa gitu untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat, peran masyarakat agar tetap partisipasi masyarakatnya, parmasnya tetap meningkat sesuai dengan atau melampaui target dari pusat gitu. Gimana Vika? Yang pertama sih menurut saya terkait dengan mulai dari kesadaran diri kita ya. Ya, tentunya. Kesadaran diri kita akan pentingnya demokrasi ini, akan pentingnya hak pilih kita. Karena itu buat apa ya, di masa 5 tahun ke depan kan hak pilih kita. Karena yang menentukan hanya kita. Nah, dan kedua, kita harus melek terhadap media sosial karena kita generasi milenial, kita harus mengetahui bagaimana prosesnya pemilu ini berlangsung, terus proses demokrasi itu seperti apa. Jadi kita ikut mengawasi, bukan hanya kita mengawasi secara langsung, tapi kita juga mengawasi di media sosial seperti itu. Dan kita harus memilah-milah bagaimana isu sara, terus terkait dengan money politik, terus terkait dengan bagaimana sih kita sebagai kaum milenial dalam mengaspirasikan dari masyarakat sekitar untuk ayo mencoblos ke TPS, ayo memilih karena hak kita sangat berharga di 5 tahun ke depan. Baik, nah generasi pemilih sebagai informasi bahwa Vika ini merupakan relawan demokrasi yang memang segmennya dari netizen. Artinya mereka, kalau kita bilang Vika ini merupakan suatu influencer ya, Vika? Influencer yang mungkin kemarin bahwa relasi yang memang segmennya netizen harus memiliki follower yang sesuai dengan target dari KPU Kota Batu. Nah, ini menjadi kacamata, menjadi acuan kita sendiri bahwa kita belajar pembelajaran kita sendiri bahwa memanfaatkan media sosial, bagaimana peran generasi milenial dalam kontribusinya ikut serta menjadi suatu peran, menjadi orang yang akan ikut serta berkontribusi. Ini perannya jauh lebih dalam lagi, tidak hanya sekedar mengawasi tadinya dengan menggunakan media sosial dengan secara bijak, tapi juga jauh lebih dari itu juga ikut mengedukasi, mensosialisasikan agar masyarakat kita bisa sadar bahwa menyadari peran penting dari suara yang dimilikinya. Hak pilihnya itu menentukan 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Bagaimana kesejahteraan masyarakat 5 tahun ke depan, kualitas kesejahteraan masyarakat yang 5 tahun ke depan ditentukan dari pemimpin yang terbaik seperti itu ya. Dan itu prosesnya ditentukan oleh pemilih. Nah, bagaimana pemilih ini yang menentukan nasibnya sendiri sebenarnya ya Vika ya. Ketika diakumulasi, meski kata orang satu suara itu tidak berarti, tapi menurut saya
Itu sangat berarti ya Mika ya, karena Sangat berarti. akumulasi ketika semua memiliki kesadaran itu, oh saya satu suara saya sangat berarti. Pilihanmu, pilihanku akan Nah, menentukan pilihan kita gitu. ke depan. Ya baik nih Kak, ada pesan dan ini nggak untuk generasi milenial kita di rumah, mungkin juga Nusantara, karena kita akses sekarang teman-teman pemilih, generasi pemilih, bahwa kita saat ini KPU Kota Batu tengah berupaya memberikan edukasi sosialisasi di tengah pandemi ini melalui melalui segala bentuk media, baik itu melalui daring, virtual, seperti apa ya, untuk memanfaatkan teknologi-teknologi agar informasi-informasi yang ada di KPU itu tersampaikan kepada masyarakat di tengah pandemi ini, karena keterbatasan ya Vika ya. Nah Vika, pada hari ini kalau Vika melihat bagaimana sih seorang mahasiswa, seorang akademisi yang merupakan juga generasi milenial, apa sih yang diimpikan terkait kualitas demokrasi kita ini? Apakah ada yang melihat, karena Vika jurusan fisik ya, ada nggak impian-impian, oh demokrasi Indonesia tuh harusnya seperti ini loh, harus ini diperbaiki, apa sih yang harus diperbaiki dari kacamata Vika ya? Kalau saya yang harus diperbaiki terkait dengan permasalahan money politik, karena setiap tahunnya itu masih selalu menjadi isu seksi, isu seksi. Money politik itu masih selalu jadi demokrasinya. Menurut saya kalau demokrasi sampai saat ini masih belum bersih. Oke, kalau kita menjadi note kita pada hari ini, demokrasi itu harus bersih dari money politik. PR besar kita ke depan, karena memang catatan bagi kita juga sih Vika, karena pada hari ini bahwa masyarakat harus tahu yang memberikan politik uang maupun yang menerima itu ada hukumannya, ada sanksinya. Karena merujuk dari Undang-Undang Nomor 7 2017. Nah, ini kita pingin belajar sedikit bagaimana sih proses-proses demokrasi kita ini. Masyarakat mungkin secara awam mungkin menerima, kemudian ya memberi ya diterima gitu ya. Tapi jauh lebih itu efeknya kan imbasnya sangat fatal ya. Karena kalau kita kemarin melihat sosialisasi dari KPU RI, kemudian juga sosialisasi dari KPK gitu ya, saya melihat itu video-video singkat sosialisasinya, bahwa kalau kita akumulasikan sangat sedikit ya uang yang diterima oleh masyarakat pada saat penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan diberikan oleh calon atau paslon, itu tidak ada nilainya sebenarnya dibandingkan dengan harga diri, kemudian dengan kualitas demokrasi kita untuk 5 tahun ke depan gitu ya. Hanya rupiahan gitu, tidak kalau kita akumulasi hanya berapa rupiah sih ya, hanya nilainya gitu. Tapi jauh harga demokrasi kita, harga kualitas demokrasi kita itu sangat tinggi, sangat mahal harganya. Tidak bisa dihitung ya. Tidak bisa diuangkan sebenarnya, karena proses-proses ini adalah menjaga stabilitas ekonomi kesejahteraan masyarakat ini dimulai dari bagaimana pemimpin kita membawanya ke depan. Kalau dimulai dengan proses yang tidak benar, money politik, kedepannya pasti tidak baik, gitu. Itu pandangan Vika selaku mahasiswa ya, akademisi. Nah, baik Vika, tadi kita juga sudah sedikit menyinggung, sudah banyak belajar. Nah, sekarang saya pingin ini dong, biar generasi pemilih di rumah, pemilih pemula, generasi milenial mendengarkan secara seksama, belajar secara seksama, bahwa teman-teman di rumah yang mungkin sudah pingin menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, sebenarnya sudah bisa berkontribusi, sebenarnya bisa sudah bergabung gitu. Tidak hanya menjadi anggota KPU misalnya gitu, menjadi ASN di sekretariat KPU misalnya gitu ya. Tidak hanya sebatas itu. Ternyata sekarang kontribusi generasi milenial, generasi muda itu bisa. Satu contoh sebagai relawan demokrasi kemarin ya. Nah, kemudian ada lagi penyelenggara ad hoc kita, penyelenggara pemilu yang ad hoc, badan ad hoc. Artinya baik itu PPK, PPS maupun KPPS ini adalah
kita membutuhkan generasi milenial ini untuk berkontribusi ke depan. Mungkin Kota Batu akan melaksanakan pemilihan. Nah, kita pinginnya pada saat ini mengajak, mengedukasi, kemudian memberikan informasi kepada generasi pemilih. Ayo dong kita sedikit mencari informasi, main-main ke kantor KPU Kota Batu misalnya gitu ya, karena KPU Kota Batu itu sangat terbuka. Jangan anggapan masyarakat itu aduh takut loh kita ke kantor. Image-nya itu kantornya sangat menakutkan, pegawai dan orang-orang yang ada di dalamnya sangat tidak humble, tidak sangat jaim. Enggak, kita di KPU Kota Batu itu sangat humanis gitu ya, sangat terbuka, sangat humble ya. Bahasa ininya tadi tuh supel ya. Iya. Sangat supel. Jadi kita menerima masyarakat ketika yang ingin mendapatkan informasi di KPU Kota Batu, mendapatkan pembelajaran, edukasi, atau ingin berdiskusi sekalipun, kita bisa datang ke KPU Kota Batu. Seperti Vika yang saat ini loh, kita sedang berdiskusi, ada yang ingin mungkin mendapatkan informasi data-data terkait kepemiluan, itu kita sangat menerima, sangat terbuka, karena sifatnya kita itu sudah sesuai hashtag kita, KPU Melayani. Iya, gitu ya. KPU Melayani. Nah, KPU Melayani berhubung dengan KPU Melayani ini, kita Vika, bagaimana sih melihat harusnya masyarakat berperan ketika pada saat ini, tadi kita udah menyinggung juga ya, pilkada di masa pandemi, kemudian mungkin berkemungkinan juga kita kedepannya juga melakukan hal yang sama. Ada nggak sih kiat-kiat atau trik-trik bagaimana masyarakat generasi milenial kita ini juga ikut serta berperan nih gitu. Tidak hanya tadi yang disebutkan ini, atau mulai sekarang mengedukasi atau memperbaiki diri, meningkatkan pemahaman, pengetahuan kepemiluan dan demokrasinya, kan itu bisa-bisa saja kan. Masih beberapa tahun lagi kita bisa saja ke depan ini kita sudah persiapan. Namun mulai saat ini kita bisa meningkatkan kesadaran kita, karena proses kesadaran itu tidak bisa dibentuk satu hari ya. Betul. Prosesnya sangat panjang, makanya sampai sulit. sangat sulit ya, bisa dikatakan iya juga, karena proses kita itu penyadaran, memberi kesadaran masyarakat itu merupakan proses yang panjang, tidak hanya bisa diselesaikan dalam satu malam ataupun yang sangat singkat, karena mengedukasi, memberikan kesadaran masyarakat itu butuh momen-momen atau masa yang panjang. Kita KPU Kota Batu khususnya pada hari ini yang tidak non-tahapan ya, tidak melaksanakan pemilihan serentak. Masa-masa saat ini kita sangat giat-giatnya melaksanakan sosialisasi. Kemarin kita bersosialisasi kepada teman-teman pemilih pemula dengan melaksanakan Ghost to School gitu ya. Itu kita memberikan edukasi, mendekatkan diri sebenarnya. Kita ingin bagaimana posisi penyelenggara pemilu KPU Kota Batu ini dirasakan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak ingin mengeksklusifkan diri gitu. Sifatnya kita inklusif gitu ya. Kita terbuka, transparan gitu ya. Kita ingin masyarakat itu adalah bagian dari kita adalah bagian dari masyarakat gitu ya. Mungkin kalau kalian dari yang di luar sana yang tidak mau berkunjung ke sini, kan kita juga ada Bu di rumah pintar pemilu yang di Jatipan. Benar. Bisa bermain ke situ dan kita bisa beredukasi, melihat bagaimana sih proses pemilu, demokrasinya seperti apa, sangat lengkap loh. Sejarah pemilu. Jadi kita bisa belajar di situ. Dan di rumah pintar pemilu, khususnya yang tadi diinformasikan oleh Vika, di Jatim 4, khususnya Jatim 41 itu sangat lengkap, baik itu secara manual, digital, itu sangat lengkap informasi-informasi terkait pemilu dan demokrasi. Masyarakat seluruh Indonesia pun bisa kami informasikan bahwa kita KPU Kota Batu pada saat ini juga sudah diamanahkan oleh KPU RI, terdapat Rumah Pintar Pemilu Nasional yang ada bertempat di Jatim 41 di Kota Batu. Nah, ini juga terkait edukasi banyak sosialisasi edukasi yang kita laksanakan di sana. Ayo masyarakat yang mungkin di Kota Batu juga masih belum banyak yang tahu ya. Belum banyak tahu. Silakan datang dan kunjungi.
silakan menikmati banyak-banyak permainan, kemudian informasi yang sangat-sangat bisa dinikmati, belajar sambil bermain gitu. betul. Tidak hanya untuk pemilih dewasa, milenial, kemudian untuk pemilih pemula dan juga pemilih pemula juga bisa menikmati dari edukasi-edukasi yang kita sajikan di RPP nasional tersebut. Jadi itu sebagai menumbuhkan kesadaran dari kita untuk akan pentingnya demokrasi ini. Nah, Vika sendiri sudah pernah nggak ke sana? Saya belum. Oh, sana belum. Lain kali kita kan perlu ke sana ya. Kemudian kita melaksanakan diskusi podcast di sana ya. Baik. Kita bisa melihat background-nya, kemudian menggali informasi-informasi di sana. Atau kita bisa mendiskusikannya kembali. Perlu ya? PR kita ke depan ya. Baik. Bisa ada kata-kata penutup dari Vika pada diskusi podcast kita pada sore hari ini? Pemilih yang bijak adalah pemilih yang bisa menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan umum. Jadi pilihanmu, pilihanku akan menentukan 5 tahun ke depan. Terima kasih. Baik, generasi pemilih, kita pada saat ini sudah beberapa menit sudah asik berbincang santai, kemudian kita juga berdiskusi ringan terkait bagaimana sih kita ingin melihat pandangan-pandangan generasi milenial ini terhadap proses demokrasi, khususnya di Kota Batu. Kita melihat ada banyak yang bisa kita pelajari untuk menumbuhkan kesadaran pribadi kita, kesadaran berpolitik, berdemokrasi. Kemudian kita nanti ke depan mungkin juga ada ini part 1, kemudian nanti mungkin ke depannya kita juga ada diskusi lagi. Kita juga menerima mungkin masyarakat khususnya Kota Batu ya yang ingin berkontribusi untuk melaksanakan berdiskusi dengan KPU Kota Batu, podcast Gema Panderman yang ada di KPU Kota Batu. Kami silakan datang kunjungi KPU Kota Batu. Insya Allah kita akan melayani dengan setulus hati karena sifatnya kita itu bagaimana memasyarakatkan KPU, karena KPU melayani masyarakat seperti itu ya. Baik, generasi pemilih, pada hari ini cukup demikian diskusi kita. Semoga bisa memberikan inspirasi, semoga bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat generasi milenial, bagaimana bisa menempatkan diri, bagaimana bisa berkontribusi kepada proses demokrasi kita. Semoga kita ke depan bisa memperbaiki dan bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita mulai dari diri sendiri, karena diri sendiri merupakan bagian-bagian dari masyarakat yang perlu berikan semangat, perlu diberikan kesadaran dengan lebih lagi bagaimana kita bijak memanfaatkan teknologi dan media sosial agar bisa menumbuhkan kesadaran dan juga menjadi agen-agen perubahan sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih dari kami KPU Kota Batu. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.